Mau ya? Oh, silakan. Oke, selamat datang di GP Gerobak Podcast. Jadi karena berhubungan di sini banyak tamu ya yang berdatang ke gerobak saya akan jadikan ini sebuah podcast bersama narasumber kita, yaitu para hadirin semua. Jadi silakanlah diopin banyaknya, tapi saya akan menanyakan kepada mereka berbagai topik tentang kehidupan lah, tentang HIV, tentang toleransi, tentang pendidikan dan semacamnya. Jadi stay tune terus di GP Gerobak Podcast. Welcome to GP Gerobak Podcast. Kali ini bersama saya Fadil Rahman, atau bisa diprofilkan. Saya bersama dua narasumber saya, yaitu Farel dan Kamil. Kali ini saya akan bertanya atau berdiskusi soal hal-hal yang terjadi pada masyarakat, hal yang terjadi pada saat ini. Sebelumnya aku pengen tanya, menurut kalian itu apa sih perubahan itu? Apa itu atau terserah kalian? Menurut aku sih perubahan itu adalah peralihan suatu keadaan. Biasanya perubahan itu bisa menjadi lebih baik, bisa juga menjadi hal yang baik. Menurut aku perubahan itu adalah proses yang wajar dan alamiah, sehingga segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Kalian tahu ini nggak? Kalau masa waktu itu ada video yang viral gitu tentang perubahan lah gitu. Kalian pernah nggak? Iya pernah. Yang ini bukan sih yang Akmal sama Rizky? Oh iya. Nah itu menurut kalian apa konfliknya di situ? Oh, tentunya yang pertama, Akmal merupakan sosok anak yang tidak bersyukur dengan syukur, sedangkan temannya sendiri yang bernama Rizky, dia mengalami kehidupan yang sulit di mana dia harus menyamakan antara sekolah, belajar, dan berjualan koran. Oh, jadi kayak si Rizky itu mencari makan sendiri gitu buat menghidupi dirinya. Cara orang influencer. Nah, dari konflik itu menurut kalian solusinya apa? Nah, menurut aku solusinya itu Akmal memahami perjuangan Rizky, jadi supaya Akmal itu bersyukur dengan kehidupannya yang serba ada, tidak seperti Rizky yang susah. Belajar harus juga harus banyak orang yang susah dan hidupnya. Kalau pesan moral yang bisa mungkin kita ambil pelajaran apa? Kita harus bisa lebih bersyukur, terus kita juga harus bisa mandiri. Oh iya, kalau dari saya itu film ya, menyiksa, rasa bersyukur, dan memahami perjuangan orang lain untuk menemukan kebahagiaan sejati. Itu Ya. Mungkin itu saja dari kita. Mungkin nanti akan membahas tentang pembahasan selanjutnya. Mungkin to GP Gerobak Podcast. Kali ini saya masih bersama Alvira. Kali ini saya akan bertanya seputar pendidikan. Menurut kamu Alvira, kalau pendidikan itu latar belakangnya apa sih? Kan ada anak yang berkebutuhan khusus. Kebetulan aku ada cerita, namanya tuh Aep. Aep ini siswa yang berkebutuhan khusus, tapi dia tuh mempunyai semangat yang tinggi buat sekolah. Di sekolah yang pertama, Aep ini ditolak karena menurutnya jika Aep diterima, si nama identitas sekolah itu akan rusak karena kita sekolah yang kedua kayaknya swasta, kayaknya ya kalau nggak salah bisa diterima dari sekolah itu, tapi ya biayanya itu mahal banget, sedangkan nggak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi setelah
sekolah yang kedua ini, Aib tuh gak bisa sekolah karena berkebutuhan khusus itu. Terus dia juga karena mempunyai keadaan yang kayak gitu ya, sama temennya juga kayak bisa dibilang ngebully gitu, nggak diperlakukan dengan baik. Iya, di tempat tinggalnya itu tuh karena apa? Karena si Aib itu sama teman-temannya dianggap bodoh karena nggak bisa sekolah. Nah, terus Aib juga sempat melarikan diri dari rumahnya. Parah banget kan sih kayak gitu, kasiannya. Jadi kalau kamu solusi yang buat saya itu gimana? Kebetulan udah dilakuin sama pemerintah adanya dengan pendidikan inklusif yang dimana setiap anak boleh sekolah di mana aja dengan meskipun mempunyai kebutuhan khusus. Oh, benar sih. Nah, untungnya pemerintah ini gercep ya. Iya, gak kebayang kalau misalkan pemerintah nggak bisa memfasilitasi anak-anak yang kayak gitu. Ya, maksudnya sedangkan anak yang kayak gitu juga masih punya potensi gitu. Menurut kamu pesan moral itu apa yang bisa diambil dari kisah si Aib ini? Kalau saya sendiri mengambil pesan moralnya, kita tuh harus bisa semangat sekolah karena banyak orang yang kayak Aib ini contohnya ya nggak bisa sekolah meskipun dia itu pengen sekolah. Mungkin segitu aja ya. Stay tune terus di GP Gerobak Podcast karena setelah ini masih ada pembahasan yang lain. Welcome back to GP Gerobak Podcast. Kali ini saya bersama narasumber yang berbeda. Di sini ada Gawanya dan di sini juga ada Elva. Kali ini saya akan membicarakan topik seputar toleransi. Kayak gimana sih toleransi di Indonesia itu, atau ya apa yang dimaksud toleransi? Kita langsung aja. Menurut kalian toleransi di Indonesia itu kayak gimana? Menurut kita toleransi Indonesia itu masih kurang dan kita perlu belajar lagi bagaimana caranya toleransi. Nah, ada insiden tepatnya di Aceh Bekasi Gede pada tanggal Aceh kan merupakan tempat yang menerapkan syariat Islam yang sangat ketat. Di sana itu ada pembangunan gereja. Nah, tapi beberapa kelompok menyangka bahwa pembangunan gereja itu tidak sah. Karena itu terjadilah pembakaran massa gereja oleh beberapa kelompok. Sebelumnya kenapa sih itu gereja itu bisa dianggap tidak sah? Apa karena cuma ya nggak mau ada orang Kristen gitu di Aceh sana atau gimana? Karena Aceh itu menerapkan syariat yang sangat ketat ya. Ada aturannya untuk pembangunan izin gereja tersebut melakukan ibadah. Menurut kalian solusi dari konflik itu menurut kita solusi dari konflik itu pemerintah itu berundangan lapangan buat meredakan emosi masyarakat ya, menciptakan keputusan antara agama. jadi pemerintah juga akan kedamaian antara umat Islam dan Kristen. Nah, pesan moral yang bisa diambil dari cerita itu Karena Indonesia sangat beragam, tentunya kita perlu menerapkan cara bagaimana bertoleransi dengan baik dan menghargai perbedaan tersebut. itu saja topik toleransi saat ini. Setelah ini masih ada konflik terakhir, kita akan membahas topik tersebut setelah ini. Jadi stay tune terus di GP Gerobak Podcast. Welcome back to GP Gerobak Podcast. Kali ini saya bersama narasumber yang berbeda lagi. Di sini ada Raisa Nabil dan di sini juga ada Vita. Kali ini saya akan membahas topik yang mungkin terjadi pada golongan remaja mungkin, tapi ada juga kayak
orang dewasa. Kali ini saya akan membahas tentang HIV. Oke, menurut kalian HIV itu apa? Menurut saya, HIV itu virus yang dapat menyerang kekebalan tubuh dan dapat melemahkan sistem tubuh dalam melawan infeksi. Penyebab HIV itu sendiri apa? Punya wadah paru-paru dan gejala itu adalah virus yang menyerang. Terus cara mencegah HIV itu kayak gitu. Ya, menurut saya komitmen dalam merawat, terus jangan jadikan HIV sebagai penyakit atau sebuah penderitaan, tapi jadikan HIV sebagai kekuatan untuk menjadi lebih baik dan bisa memperbaiki kepada orang lain. Jadi HIV ini sangat berbahaya. Kalau misalnya kalian menemukan teman kalian yang apa yang oleh HIV, sebaiknya gimana? Kita harus bisa melakukan tersebut biar dirinya itu tidak merasa dikucilkan. Mungkin pesan yang bisa diambil gitu kalau misalnya pelajaran lah kalau misalnya ada orang yang terkena HIV harus kayak gimana? Harus tetap semangat dan harus tetap menjaga kesehatan. Mungkin segitu aja topik kita tentang HIV. Terima kasih sudah menonton DMP Podcast. Pembahasan tentang HIV ini menjadi penutup kita kali ini. Oke. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.